Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Tama, NIM 1281645 akan mempresentasikan tugas tugas akhir saya yang berjudul Perbandingan Pola Distribusi Temporal Curah Hujan menggunakan data observasi dan data satelit GPM untuk studi kasus Bogor dan Bandung dengan dosen pembimbing Dr. Redi Irawan MT. Outline pada presentasi saya kali ini yang pertama, latar belakang, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, kajian pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan sementara. Pertama, saya akan membahas apa itu pola distribusi temporal curah hujan. Pola distribusi temporal curah hujan secara umum merupakan distribusi hujan terhadap waktu. Menurut Zaki dan kawan-kawan, pola distribusi temporal curah hujan merupakan histogram yang menggambarkan hubungan laju hujan kumulatif sebagai waktu. Durasi hujan dan tinggi hujan dinyatakan dalam persentase dari kedua nilai tersebut. Sebagai contoh adalah gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan pola distribusi temporal curah hujan di Pulau Jawa yang dihasilkan oleh Tanimoto pada tahun 1969. Terlihat bahwa berdasarkan gambar pola distribusi temporal curah hujan, distribusi hujan di jam pertama untuk Pulau Jawa yaitu sebesar 26%, distribusi hujan di jam kedua 24%, jam ketiga 17%, begitu juga seterusnya. Pentingnya mengetahui pola distribusi temporal curah hujan untuk setiap daerah, karena pola distribusi temporal curah hujan penting dalam desain pengendalian banjir, yang merupakan dasar untuk menentukan kebijakan dalam penanganan dan mitigasi bencana banjir. Kenapa? Karena pola distribusi temporal curah hujan erat kaitannya dengan salah satu parameter yang penting dalam hidrologi ataupun banjir, yaitu hidrograf. Lalu, bagaimana pola distribusi temporal curah hujan bisa mempengaruhi hidrograf? Seperti contohnya adalah gambar berikut ini. Berdasarkan hasil penelitian dari Tunas dan Tangan pada tahun 2004, terlihat bahwa adanya bentuk hidrograf yang berbeda dari penggunaan pola distribusi temporal curah hujan yang berbeda, yaitu dari penggunaan pola distribusi temporal curah hujan sintetis, yaitu ABM dan monomer, serta pola distribusi temporal curah hujan Tadasi Tanimoto, serta dari hidrograf yang dihasilkan dari data debit Rokor. Terlihat bahwa terdapat perbedaan puncak hidrograf yang dihasilkan dari penggunaan pola distribusi temporal curah hujan yang berbeda. Lalu, dalam penelitian selanjutnya, yaitu berdasarkan penelitian Christian 2017, juga menyatakan hal yang sama, yaitu debit puncak dan waktu puncak merupakan dua parameter hidrograf yang paling dipengaruhi oleh pola distribusi temporal curah hujan. Hidrograf dari pola distribusi temporal curah hujan sintesis menghasilkan waktu puncak debit yang berbeda dibandingkan dengan pola distribusi temporal curah hujan observasi wilayah tersebut. Pola distribusi temporal curah hujan berbeda untuk setiap lokasi, tetapi karena adanya keterbatasan data curah hujan observasi resolusi temporal 1 jam di setiap daerah di Indonesia, mengakibatkan tidak semua daerah memiliki pola distribusi temporal curah hujan. Karena pola distribusi temporal curah hujan dibentuk dari data curah hujan per jam. Dibutuhkanlah data satelit sebagai solusi mengatasi keterbatasan data curah hujan observasi resolusi temporal 1 jam di Indonesia. Karena pengembangan pembaruan data curah hujan resolusi tinggi dari satelit telah direncanakan sejak awal abad 20. NASA melalui GPM melakukan sebuah proyek untuk meningkatkan dan mengembangkan jangkauan satelit serta meluncurkan sensor tambahan untuk data curah hujan. Dan kemampuan data satelit dalam merepresentasikan pola distribusi temporal curah hujan perlu dilakukan. Keterbatasan pola distribusi temporal curah hujan observasi dengan kerapatan yang tinggi di setiap daerah Indonesia dapat ditanggulangi jika data satelit mampu menggantikannya. Pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan pola distribusi hujan yang dihasilkan dari data observasi dan data satelit. Dibentuklah rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu keterbatasan data observasi curah hujan resolusi temporal 1 jam di Indonesia diakibatkan karena tidak semua wilayah di Indonesia mempunyai stasiun observasi curah hujan resolusi temporal 1 jam. Padahal pola distribusi temporal curah hujan dibentuk dari data curah hujan per jam. Pengujian kemampuan data satelit dalam merepresentasikan pola distribusi temporal curah hujan perlu dilakukan. Keterbatasan pola distribusi temporal curah hujan dari data observasi dengan kerapatan yang tinggi di setiap daerah Indonesia dapat ditanggulangi jika data satelit mampu menggantikannya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menguji kemampuan data satelit dalam merepresentasikan pola distribusi temporal curah hujan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menguji kemampuan data satelit dalam merepresentasikan pola distribusi temporal curah hujan. Salah pada penelitian ini yaitu yang pertama data yang digunakan data satelit GPM resolusi temporal 30 menit dan resolusi spasial 0,1 derajat. Data observasi curah hujan yang digunakan yaitu data observasi BMKG, yaitu Stasiun Geofisika Bandung dengan valid data 7 tahun dari tahun 2001 sampai 2007, Stasiun Geofisika Situbondo Bogor dengan valid data 9 tahun dari tahun 2000 sampai 2008. Data titik satelit yang diambil yaitu sesuai dengan titik stasiun BMKG. Asumsi satu kejadian hujan dalam penelitian ini yaitu merupakan data hujan yang berurutan di atas threshold intensitas hujan, yaitu threshold besar dari 0 mm per jam, besar dari 1 mm per jam, dan besar dari 5 mm per jam. Adalah kajian pustaka. Pada kajian pustaka, saya akan membahas dua paper yang berhubungan dengan penelitian saya. Yang pertama adalah paper dari Brunner 1984,
Blumer mengatakan pola distribusi temporal curah hujan berkaitan langsung dengan frekuensi, intensitas hujan, karakteristik hujan, dan rainstorm. Rainstorm akan mempengaruhi aliran puncak pada permukaan, yang dipengaruhi oleh nilai dari proporsi dari nilai intensitas hujan, posisi nilai puncak intensitas hujan, yang dapat dilihat dari pola distribusi temporal curah hujan. Blumer menggunakan data historical hujan di menit Jerman dengan intensitas curah hujan per 5 menit menghasilkan 10 profil pola distribusi temporal curah hujan. Berikut merupakan 10 profil pola distribusi hujan menurut Blumer 1984, yang mana 10 pola ini banyak digunakan dalam berbagai penelitian yang berhubungan dengan pola distribusi temporal curah hujan. Adalah penelitian dari Priambodo pada tahun 2019. Karakteristik pola distribusi hujan di Indonesia akan mempengaruhi sistem hidrologi dan environmental planning. Setiap daerah Indonesia memiliki keberagaman distribusi pola hujan, maka mengetahui pola distribusi setiap daerah penting untuk mengurangi kesalahan atau error. Tetapi adanya keterbatasan ketersediaan data di Indonesia. Oleh karena itu, Priambodo pada penelitiannya menggunakan pola distribusi temporal curah hujan dengan metode empiris, yaitu metode Mononov dan Mori versi Mononov. Berdasarkan metode tersebut, menghasilkan pola distribusi hujan yang berbeda dari pola yang dihasilkan data observasi. Seperti salah satu hasilnya, seperti gambar berikut ini, terlihat bahwa pola distribusi temporal curah hujan dari data observasi berbeda dengan pola yang dihasilkan metode empiris. Pola distribusi temporal curah hujan dari data observasi merupakan pola yang berwarna biru, sedangkan yang metode empiris berwarna oranye dan abu-abu. Dari nilai NSE dan LMSE menunjukkan bahwa masih dibutuhkan kalibrasi untuk pola metode empiris tersebut. Pada penelitian saya kali ini, yang pertama dimulai dari memvalidasi data curah hujan satelit dan data curah hujan observasi. Lalu setelah data divalidasi, dilakukan pemulihan kejadian hujan dengan intensitas tertentu. Lalu dilakukan pengolahan data dengan metode statistik, lalu didapatkanlah hasil pola distribusi temporal curah hujan satelit dan pola distribusi temporal curah hujan observasi. Lalu kedua pola tersebut dilakukan uji kesesuaian, yang menghasilkan kemampuan data satelit dalam merepresentasikan pola distribusi temporal curah hujan. Sampai saat ini yang telah dilakukan yaitu alur penelitian yang berada di kotak merah. Pemilihan kejadian hujan dengan intensitas tertentu berdasarkan dari skenario pemilihan kejadian hujan. Pemilihan kejadian hujan didasarkan pada dua hal. Yang pertama, threshold intensitas hujan. Yang kedua, durasi hujan 4 jam. Dalam penelitian ini terdapat 3 asumsi dalam pemilihan satu kejadian hujan. Yang pertama, yaitu satu kejadian hujan merupakan data hujan yang berurutan di atas 0 mm per jam atau disebut dengan metode 1. Lalu yang kedua, yaitu satu kejadian hujan merupakan data hujan yang berurutan di atas 1 mm per jam. Dan asumsi yang ketiga, yaitu satu kejadian hujan merupakan data hujan yang berurutan di atas 5 mm per jam. Dari ketiga asumsi tersebut, dilakukanlah pemilihan kejadian hujan. Yang pertama besar dari 10 mm per hari, yang kedua 20 mm per hari, dan yang ketiga 30 mm per hari. Pemilihan nilai kejadian hujan tersebut didasarkan bahwa salah satu peningkatan GPM yang dilakukan yaitu menambah kepekaan terhadap hujan ringan. Sarify 2016. Ketiga asumsi satu kejadian hujan tersebut didapatkan 4 skenario kejadian hujan pada penelitian ini, yaitu skenario 1 berarti bahwa memperlakukan asumsi yang sama terhadap data observasi dan data satelit. Untuk skenario 2 dan 3 dan 4 yaitu memperlakukan asumsi yang berbeda terhadap data satelit dan data observasi. Selanjutnya adalah pemilihan kejadian dengan durasi hujan 4 jam. Menurut Priambodo 2016, banyak hujan yang terjadi di Pulau Jawa merupakan hujan berdurasi singkat di antara 1 jam hingga 4 jam. Berdasarkan pengamatan durasi kejadian hujan dalam penelitian ini juga didapatkan hasil yang sama. Berdasarkan data observasi, jumlah kejadian hujan terbanyak yaitu berada di durasi 1 hingga 4 jam. Sedangkan berdasarkan data satelit terjadi pergeseran durasi, yaitu durasi hujan terbanyak berada di antara 4 hingga 6 jam. Untuk durasi hujan 4 jam, data satelit dan data observasi menunjukkan banyak kejadian hujan yang hampir sama. Tidak seperti jam-jam lainnya yang menunjukkan perbedaan yang signifikan antara hasil banyak kejadian hujan yang dihasilkan data observasi dan data satelit. Selanjutnya adalah pengolahan data dengan metode statistik, yaitu dengan cara mencari rata-rata intensitas hujan pada tiap jamnya. Setelah mencari rata-rata intensitas di setiap jam, lalu dicari persentase dari rata-rata intensitas tersebut dengan cara rata-rata intensitas di jam tertentu dibagi dengan total rata-rata di jam keseluruhan. Lalu didapatkan persentase distribusi hujan di setiap jam. Selanjutnya adalah metode untuk uji kesesuaian, didasarkan pada persentase data satelit dikurangkan dengan persentase distribusi data observasi,
lalu dibagi dengan persentase data observasi. Didapatkanlah nilai kesesuaian antara pola dari data satelit dengan pola dari data observasi. Jika hasil menunjukkan nilai yang positif, berarti data satelit overestimate terhadap pola yang dihasilkan data observasi. Begitu juga sebaliknya, jika nilai kesesuaian bernilai negatif, berarti bahwa data satelit underestimate terhadap hasil dari pola data observasi. Berikut adalah hasil pola distribusi temporal curah hujan dari data satelit dan data observasi berdasarkan skema transfer kejadian hujan di Bandung. Terlihat bahwa dari bentuk pola, pada skenario 1, pola yang dihasilkan dari data satelit dan data observasi memiliki kemiripan yang cukup tinggi. Sedangkan untuk skenario lainnya, bentuk polanya cukup berbeda. Tetapi, walaupun begitu, secara umum, bentuk pola yang dihasilkan dari data satelit dan data observasi sama-sama merujuk pada pola kelima dari Johannes Blumar. Oleh karena itu, secara kualitatif, data satelit cukup baik dalam merepresentasikan bentuk pola distribusi temporal curah hujan di wilayah Bogor. Walaupun terdapat perbedaan persentase distribusi di setiap jamnya. Untuk perbedaan yang paling kecil itu terdapat pada skenario 1. Selanjutnya adalah pola distribusi temporal curah hujan dari data satelit dan data observasi berdasarkan skema transfer kejadian hujan di Bandung. Untuk wilayah Bandung, pola yang dihasilkan dari data satelit cukup berbeda dari yang dihasilkan pola observasi. Hal ini berarti bahwa secara kualitatif, data satelit belum cukup baik dalam merepresentasikan pola distribusi temporal curah hujan di Bandung berdasarkan dari atau dibandingkan dengan data observasi. Untuk persentase distribusi hujan di setiap jamnya juga terdapat perbedaan yang cukup jauh untuk semua skenario. Berikut plot ketidaksesuaian pola distribusi temporal curah hujan data satelit terhadap data observasi berdasarkan skema transfer kejadian hujan. Terlihat bahwa pada skenario 1, selain secara kualitatif menghasilkan bentuk pola yang mirip antara pola satelit dan data observasi, untuk secara kuantitatif, skenario 1 menghasilkan error yang lebih rendah dibandingkan skenario lainnya. Terlihat untuk wilayah Bogor, error yang dihasilkan hampir mendekati nilai 0. Sedangkan untuk wilayah Bandung, error yang dihasilkan lebih besar dibandingkan error yang dihasilkan di wilayah Bogor. Hal ini berarti data satelit cukup baik merepresentasikan pola distribusi temporal curah hujan untuk wilayah Bogor dibandingkan pola yang dihasilkannya untuk wilayah Bandung. Pada penelitian ini juga menghasilkan pola distribusi temporal curah hujan berdasarkan data satelit pada wilayah pesisir utara Jawa bagian barat. Pola distribusi temporal curah hujan ini dihasilkan berdasarkan data satelit GPM selama 19 tahun, dari tahun 2000 sampai 2019. Terlihat bahwa untuk kejadian hujan besar dari 10 mm per hari dan kejadian hujan besar dari 30 mm per hari, untuk semua grid tidak terdapat perbedaan pola yang signifikan. Semua pola menunjukkan atau merujuk pada pola Blumar yang kelima. Sedangkan untuk kejadian hujan besar dari 50 mm per hari, bentuk pola yang dihasilkan cukup beragam. Tetapi untuk kejadian besar dari 50 mm per hari ini belum representatif untuk menunjukkan pola distribusi temporal curah hujan di wilayah tersebut, karena kejadian yang terdapat di wilayah tersebut untuk intensitas besar dari 50 mm per hari masih cukup sedikit, hanya ada beberapa kejadian. Pada penelitian ini juga menghasilkan pola distribusi temporal curah hujan berdasarkan data satelit untuk wilayah garis bujur Jawa bagian barat dengan menggunakan periode data yang sama seperti sebelumnya, yaitu 19 tahun. Terlihat bahwa pola distribusi temporal curah hujan dengan kejadian hujan besar dari 10 mm per hari, pola yang dihasilkan tidak jauh berbeda untuk ke-14 titik grid, yaitu merujuk pada pola kelima dari Johannes Blumar. Sedangkan untuk kejadian 30 mm per hari, mulai terdapat perbedaan pola untuk ke-14 titik grid tersebut. Beberapa pola merujuk pada pola kelima Johannes Blumar, sedangkan beberapa pola merujuk pada pola ke-6 dari Johannes Blumar seperti titik grid 8. Sedangkan untuk kejadian hujan besar dari 50 mm per hari, sama seperti wilayah sebelumnya, kejadian untuk daerah ini kejadian hujannya cukup sedikit sehingga tidak representatif dalam menunjukkan pola distribusi temporal curah hujan. Kesimpulan sementara pada penelitian ini yaitu untuk wilayah Bogor, data satelit cukup baik dalam merepresentasikan bentuk pola distribusi temporal curah hujan dengan kejadian hujan intensitas ringan. Tetapi masih ada selisih dalam merepresentasikan besaran distribusi per jam dari pola distribusi temporal curah hujan yang dihasilkan. Untuk wilayah Bandung, data satelit belum cukup baik dalam merepresentasikan pola distribusi temporal curah hujan.
Untuk pola distribusi dan pola curah hujan yang dihasilkan data satelit berbeda dengan yang dihasilkan data observasi. Begitu juga dengan besaran distribusi hujan tiap jamnya. Secara umum, ketidaksesuaian pola distribusi dan pola curah hujan antara data satelit dan data observasi untuk wilayah Bogor lebih kecil dibandingkan ketidaksesuaian untuk wilayah Bandung. Rata-rata ketidaksesuaian tersebut untuk kota Bogor yaitu 0,08 dan untuk kota Bandung yaitu 0,24 berdasarkan dari skenario terbaik atau skenario 1. Berikut adalah daftar pustaka pada penelitian ini. Sekian penelitian ini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.